Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan berbagi informasi atau sharing informasi berkaitan dengan bisnis sak bekas atau karung bekas. Jadi mungkin buat kita sepele ya yang namanya karung bekas. Mungkin bagi Anda yang bisnis beras, beli beras kemudian ada karungnya ya dibuang begitu saja. Atau yang di bisnis peternakan mungkin untuk tempat makan ternaknya atau bahan-bahan pakan ternak juga terbuat dari gelangsing atau sak bekas, kemudian dibuang begitu saja. Padahal ternyata bagi seseorang yang menekuni karung bekas ini menjadi satu bisnis tersendiri. Bahkan bisa dikatakan bisnis ini turun-temurun ya, dari orang tuanya, dari kakeknya sampai cucunya. Dan menariknya, mereka ini juga sukses mengelola atau memanage karung bekas ini. Nah, teman-teman, kalau tadi di awal sudah saya lihatkan bagaimana karung-karung bekas atau sak bekas itu ya. Jadi bisnis ini sangat menarik. Kalau kita lihat teman-teman, ternyata untuk menekuni ini pun harus ada gurunya gitu ya. Jadi salah satu kolega saya yang menjalankan bisnis sak bekas ini mengatakan bisnisnya dijalankan sejak kakeknya, kemudian turun ke orang tuanya, dan sekarang turun ke teman saya atau kolega saya ini yang seusia dengan saya. Artinya sudah turun-temurun dari dulu gitu ya. Karena ternyata mereka yang meniru kadang-kadang tidak ada gurunya, tidak ada yang berikan petunjuk juga salah. Karena karung bekas itu harganya macam-macam. Jadi tidak semuanya 1.000. Ada yang harganya Rp500 dalam artian kulakannya gitu ya. Dari mereka yang mensuplai karung bekas itu macam-macam itu ya harganya. Nah, sebagai satu contoh, seperti yang disampaikan oleh kolega saya mengatakan bahwa misalkan untuk karung bekas beras itu ada harganya 500 gitu ya. Jadi teman-teman, memang dalam bisnis karung bekas ini ada speknya atau ada klasifikasinya ya. Jadi ada yang karung bekas beras, tentu harganya yang paling murah gitu ya. Ada yang karung bekas tepung terigu atau kanji gitu ya, itu tentu ada di atasnya lagi. Kemudian ada karung atau sak bekas pupuk ya, pupuk urea, pupuk ZA dan segala macamnya, itu juga ada klasifikasi dan speknya tersendiri gitu ya. Nanti ada lagi karung kedelai, ada lagi karung yang lebih besar lagi atau orang menyebutnya karung bagor gitu ya, besar. Dan ya seperti pada umumnya bisnis ada spek-spek khusus untuk sebuah produk gitu ya. Sehingga kalau mau terjun ke bisnis ini memang harus tahu terlebih dahulu. Sehingga ada sebuah cerita seseorang yang melihat bahwa bisnis karung bekas ini sangat menjanjikan, kemudian ada yang mencoba masuk tanpa belajar terlebih dahulu gitu ya. Nah, akhirnya karung yang mestinya dihargai 500 akhirnya jadi 1.000. Nah, kalau jualan kan akhirnya rugi ya, karena harga kulakannya yang berbeda. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan bisnis karung itu. Nah, di sisi lain ada yang menarik juga teman-teman, kalau kita lihat karung bekas ini, karena untuk yang sudah settle bisnisnya gitu ya, bisa menjual ribuan karung bekas dalam sehari gitu ya, ribuan karung bekas dalam sehari. Dan sehari ya rata-rata range untuk labanya, laba bersih bisa 100 sampai 200 rupiah per karungnya. Itu kan cukup menarik dan cukup menjanjikan. Tapi tentu saja ini sebuah bisnis harus dipelajari, karena setiap bisnis itu ada ilmunya tersendiri gitu ya. Jadi ada tata caranya tersendiri bagaimana mengelola bisnis karung bekas ini. Kalau tadi saya sempat sampaikan ada spek-spek khusus gitu ya yang harus dimiliki untuk kita kulaan atau membeli karung bekas itu. Nah, teman-teman, memang kalau yang sudah settle kita tidak perlu ini ya mencari-cari. Jadi pada awalnya dulu, cerita dari kolega saya yang mengatakan karung bekas ini sebuah bisnis keluarga yang turun-temurun gitu ya. Jadi awalnya dulu, atau siapapun yang akan memulai tentu akan mencari dulu karung-karung bekas itu ke pasar atau ke pabrikan gitu ya. Ya awalnya seperti itu, mencari dulu. Kemudian setelah sudah settle atau sudah eksis,
maka tinggal tunggu di rumah saja. Nanti akan ada yang telepon, ada yang mengantarkan gitu ya. Jadi ya enak, tinggal di rumah nanti ada yang mengantarkan barang-barang atau karung-karung bekas itu, kemudian nanti tinggal tunggu telepon lagi, ada yang beli gitu ya, bisa datang juga bisa diantar. Nah itu bagian dari sebuah bisnis karung bekas ini. Siapapun bisa menjalankan karena ketersediaan karung bekas juga cukup banyak. Dan ada yang unik sekali teman-teman. Kalau kita mendalami bisnis karung bekas ini, ada yang harganya bisa jauh lebih murah ya, karena spesifikasinya bisa lebih detail lagi. Misalkan begini, ada karung bekas yang 1 kali pakai gitu ya. Jadi karung bekas 1 kali pakai itu misalkan begini, dari pabrikan yang mendatangkan kedelai impor menggunakan karung, kemudian itu dijual ke pengepul. Jadi karung bekas sekali pakai gitu ya. Tapi ada yang menarik lagi, karung bekas 2 kali pakai, harganya lebih murah gitu ya. Tapi ya kualitasnya tentu saja masih layak pakai karena baru 2 kali pakai. Contoh begini, kalau karung bekas kedelai gitu ya, karung bekas kedelai sekali pakai diambil oleh pengepul ini, kemudian ada lagi yang datang mengambilnya untuk media atau tempat menampung tepung atau menampung gula gitu ya. Nah kemudian dari situ kemudian gulanya sudah sudah di konsumen, terus ditarik lagi karungnya. Nah itu sudah menjadi 2 kali pakai. Harganya juga menarik, karena kalau sekali pakai mungkin 1.600. Nah kalau sudah 2 kali pakai bisa turun lagi ya, bisa 1.200, bisa 1.000 gitu ya. Nah speknya cukup banyak. Nah ini artinya bahwa dalam melakukan pengelolaan sebuah bisnis kita perlu inovasi gitu ya. Karena ini yang menarik. Dari sekian banyak pebisnis karung bekas yang saya temui, baru kali ini saya menemukan ada karung bekas 2 kali pakai dan harganya jauh lebih miring. Dan tentu itu menjadi menarik untuk seseorang yang ingin memanfaatkan karung bekas ya. Karena toh kita nggak tahu ini mau sekali pakai atau 2 kali pakai atau 3 kali pakai, yang penting masih layak dipakai dan speknya bisa digunakan untuk bisnis yang berikutnya. Oke, ini pelajaran bisnis hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.